Kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil ambil semua gitu. Oh saya nggak tahu. Bukan Bapak ikut juga? Ikut tapi kayaknya nggak denger deh. Arahannya apa? Arahannya mereka kan diskusinya lagi, tapi saya nggak ini. Gila sih, kita harus bayar cicilan hutang WUS 2 triliun guys per tahun. Itu lu bayangin kalau beli gado-gado itu gila bisa sekampung kali, satu provinsi kali makan gado-gado tuh sebulan. Nah makanya nih Corin nih ngerti banget perasaan Pak Purbaya nih, angry lah gitu lah ya. Dia nggak mau APBN ini buat bayar cicilan hutang WUS. Ya alasannya simple aja kan. Sebenarnya karena nanti Corin bahas lebih rinci ya. Tapi kalau kalian tahu bahwa perjanjian hutang WUS ini bukan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah China. Jadi ini bukannya G2B gitu, tapi ini adalah B2B. Jadi ini antara BUMN Indonesia dan BUMN China yang memproduksi WUS ini. Menurutnya Pak Purbaya sebenarnya mesti yang harus nanggung ini ya Danantara, karena Danantara ini kan seluruh BUMN di Indonesia saat ini itu ibaratnya under Danantara dan udah nyetor dividen 80 triliun ke Danantara. Jadi ya mestinya Danantara kan jangan istilahnya ya jangan minta uang jajan aja gitu loh, disuruh bayarin nggak mau. Ya nggak fair dong, bener nggak? Jadi menurut Karin sih point of view-nya dari Pak Purbaya oke aja gitu. WUS ada pembahasan tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa. Belum tegas sih seperti yang Bapak harapkan ya Pak? Mereka ngotot aja. Pak, tadi Pak posisi Bapak terkait dengan kereta cepat ini lebih baik diinjeksi dari Danantara aja, tidak pakai APBN, sudah disampaikan langsung berarti Pak Bapak alasan ya? Sudah saya sampaikan kenapa, karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir 90 triliun, 80 triliun, 90 triliun lah. Itu cukup untuk menutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Sehingga ini merupakan tanggung jawab dari Danantara sendiri. Nah, sebagai perbandingan aja ya, kita mau bandingin nilai investasi WUS dengan nilai investasi Saudi Land Bridge. Nah, kalau di WUS sendiri itu panjangnya kurang lebih 142 km dan menelan total investasi kurang lebih 7,27 miliar US dollar atau setara 120 triliun. Sedangkan Saudi Land Bridge itu sepanjang 1.500 km tapi menelan biaya hanya 7 miliar US dollar, kurang lebih 116 triliun. Jadi Saudi Land Bridge yang panjangnya 10 kali WUS nilai investasinya sama. Nah, ini bikin kita kan pasti jadi bertanya-tanya dong, apakah ada inefisiensi, apakah ada kebocoran, apakah ada masalah di mana sehingga nilai hutang dari WUS ini begitu membengkak yang bisa hampir 10 kali lipat dari Saudi Land Bridge. Nggak habis pikir gue sama kerja Indonesia pemerintah Indonesia. Coba lu pikir, nih negara Arab Saudi baru aja meresmikan kereta cepat milik mereka, Pak, yang bernama Land Bridge. Biaya pembuatan Land Bridge ini adalah sebesar 112 triliun, hampir sama kayak biaya pembuatan WUS, yaitu 113 triliun. Banyak orang yang kagum lah dan bilang, hebat dong pemerintah kita bisa buat kereta cepat selevel Arab Saudi. Tunggu dulu nih Pak. Selain biayanya yang lebih murah 1 triliun, jarak tempuh kereta Land Bridge ini yaitu sepanjang 1.500 km, Pak. 10 kali lipat lebih panjang daripada kereta WUS, yaitu yang hanya 142 km. Nah, selain itu, Sobat Entrepreneur, kalau kalian ingat dulu tuh ada 2 sosok yang sangat menentang proyek kereta cepat atau WUS ini. Yang pertama adalah Bapak Ignatius Jonan, mantan Menteri Perhubungan. Nah, menurut Bapak Ignatius Jonan, proyek ini nih merupakan proyek mercusuar yang terlalu ambisius sekali. Dan ini proyek yang sangat mustahil ya, apalagi untuk balik modal tuh hampir nggak mungkin. Nah, jadi waktu itu ceritanya ada 2 opsi. Opsi yang pertama adalah mengambil kerjasama dengan pemerintah Jepang. Tapi pemerintah Jepang waktu itu minta tenor 40 tahun ditanggung oleh APBN, tapi bunganya rendah sekali, hanya kurang lebih 0,2-0,3% per tahun dengan total biaya 6 miliar US dollar. Nah, pemerintah China menawarkan seperti yang tadi Karin bilang di awal, B2B, total investasinya 5,5 miliar US dollar tapi dengan bunga yang lebih besar, yaitu 2% per tahun. Tapi di tengah jalan proyek ini tuh bisa tiba-tiba aja ya membengkak, kayak kita lagi mau bangun kos-kosan atau bangun rumah
tiba-tiba ya tukangnya mandek lah, ada kekurangan bahan material ya. Tapi kalau kita selisihnya ratusan juta, kalau ini selisihnya sampai belasan triliun guys. Dan ini nih yang bikin Pak Ignatius Jonan nih sangat menentang proyek ini. Bahkan ini ada isu yang dilempar oleh Pak Mahfud MD mengatakan bahwa Pak Ignatius Jonan ini seperti menghambat proyek strategis ini. Makanya waktu itu Pak Ignatius Jonan di reshuffle dari pemerintahan. Nah itu dari point of view kontranya Pak Ignatius Jonan. Nah, masalahnya di tengah polemik WUS ini, Bapak Luhut Opung yang sangat saya hormati itu malah bilang udah renegosiasi sama China, aman katanya. Dan katanya mau lanjut sampai ke Surabaya. Ini secara khusus Bapak Presiden menyampaikan agar Menko Infrastruktur untuk memimpin langsung segala upaya untuk bisa melanjutkan program strategis kereta api cepat yang sudah berjalan selama ini. Artinya, Bapak Presiden juga sudah meletakkan kelanjutan pembangunan kereta api cepat ini sebagai salah satu prioritas beliau. Dan ini akan menjadi game changer. Kemarin bincang-bincang dengan Pak Menteri BUMN, ini kalau bisa benar-benar kita wujudkan Jakarta hingga Surabaya dalam waktu yang sangat cepat, ini akan mengubah banyak keadaan sekaligus memajukan bukan hanya konektivitas antar wilayah tapi juga ekonomi di daerah. Kalau sobat entrepreneur ingat waktu itu Bapak almarhum Faisal Basri dia tuh sangat menentang proyek ini karena katanya juga inefisien. Menurut Bapak Faisal Basri mestinya kalau nanti ada blueprintnya mau bangun dari Jakarta sampai Surabaya mestinya tuh dari jalur utara Pulau Jawa. Ngapain nih belok ke Bandung lagi gitu loh, jadinya nggak efisien. Dan dia juga mempertanyakan kalau dari Jakarta Bandung aja udah seratusan triliun, itu kalau sampai Surabaya kosnya tuh bisa sampai berapa? Dan ini yang ditakutkan kan, nanti akhirnya proyek ini malah membebani rakyat Indonesia dan kita ya amit-amit ya sampai membebani APBN kita. Nah, nggak berhenti kontroversi sampai di sini aja. Ini sudah masuk ranah KPK. Jadi ada dugaan isu korupsi. Menurut data di China itu per kilometer kosnya itu hanya 17-18 juta US dollar. Sedangkan kos biaya WUS di Indonesia itu mencapai 52 juta per kilometer. Jadi itu kurang lebih hampir 3 kali lipatnya. Wah, kalau bener-bener ini sampai ada kejadian ini, kita ini double boncos namanya. Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta WUS itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17-18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini siang naikkan siapa, uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Ya, dolar nih. Amerika, bukan rupiah. Per kilometer menjadi 52 di Indonesia. Nah, itu markup. Harus diteliti siapa dulu yang melakukan ini. Nah ini jadi kesimpulan Ko Erwin. Kalau Ko Erwin sejujurnya adalah pengguna dan penikmat dari WUS ini. Karena menurut Ko Erwin ya dulu kalau kita mau ke Bandung itu mesti habisin waktu paling cepet. Kalau ngebut-ngebut itu 2 jam. Jalan biasa 3 jam. Tapi dengan WUS ini kita bisa hemat itu mungkin hampir sepertiganya ya dari WUS setelah tambah feeder. Jadi menurut Ko Erwin WUS ini bagus secara penggunaan. Tapi di satu sisi ini bener-bener setiap proyek-proyek besar, proyek-proyek mercusuar ini kita harus hati-hati, jangan ini jadi bancakan bagi pihak-pihak yang mengurus oknum-oknum ya, yang bisa mengambil keuntungan dari proyek-proyek dengan nilai besar seperti ini. Kenapa kosnya bisa sampai besar begitu? Di China cuma 17 juta US dollar per kilometer, tapi di Indonesia sampai 52 juta US dollar per kilometer. Apalagi kalau dibandingin sama Saudi Land Bridge, itu nilainya 10 kali lipat. Sehingga nantinya Indonesia harus menanggung beban ekonomi yang begitu besar. Ini bayangin aja, dari Jakarta sampai Bandung aja udah seratusan triliun. Kalau sampai Surabaya, masih berapa?
500 triliun, 800, 1000 triliun. Itu cicilan tiap tahunnya nggak main-main loh, bener-bener luar biasa gitu. Kalian setuju ada proyek seperti WUS ini, tapi bener-bener harus eksekusinya, pelaksanaannya itu bener-bener harus efisien dan harus dimonitor anggarannya supaya tidak terjadi kebocoran atau diminimalisir sebisa mungkin. Nah memang menurut Presiden Jokowi ya sebagai salah satu pencetus WUS ini, dia bilang bahwa ini nggak bisa cuman dilihat dari segi ekonomi, harus dilihat juga dari pengurangan emisi karbon, pengurangan kemacetan, dan juga efek sosial yang lainnya. Nah, kalian sekali lagi sangat setuju dengan pendapat Presiden Jokowi. Cuman yang harus diperhatikan adalah governance-nya, governance dari pelaksanaannya, governance dari cash flow-nya, sehingga ini benar-benar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Bukan hanya menguntungkan sejumlah oknum yang mengambil untung dari proyek dengan nilai sangat fantastis dan besar ini. Kalau kamu sendiri gimana? Apakah kamu merupakan pengguna WUS yang enjoy dengan adanya WUS? Atau menurut kamu, wah WUS ini mah nggak perlu, malah membebani negara? Nah, kamu nih di pihak yang mana? Nanti pilih kolom komen. Sekian dari Kak Erwin, salam Go M.